Halo Tribuners, nah seperti biasa sebelum memulai, Molly akan kasih quotes yang cocok banget dengan episode Cakap-Cakap kali ini. Perdagangan yang tertib adalah kunci terciptanya bisnis yang sehat dan berdaya saing. Bersama saya Molly, kembali lagi dalam acara Cakap-Cakap edisi Bisnis. Oke Tribuners, jadi aktivitas ekspor dan impor barang kini semakin dekat dengan kehidupan kita tentunya, benar nggak sih? Nah, bukan hanya perusahaan besar, bahkan penumpang yang berpergian ke luar negeri pun perlu memahami aturan barang bawaan agar tidak terkena masalah di kemudian harinya. Selain itu, ada juga hal penting yang wajib kamu ketahui sebagai masyarakat nih, yaitu pendaftaran IMEI untuk perangkat HKT seperti handphone, komputer genggam, dan juga laptop. Nah, di talk show kali ini Tribuners, kita akan membahas tuntas tema yang sangat bermanfaat untuk kita semua, yaitu ketentuan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan pendaftaran IMEI HKT. Wow, ini pastinya sangat bermanfaat buat kamu Tribuners yang sering keluar negeri mungkin atau keluar kota yang menaik kendaraan pesawat ya. Jadi apa aja sih barangnya, seperti apa aja. Nah, untuk lebih lengkapnya, Tribun Medan telah menghadirkan narasumber yang sangat istimewa. Telah hadir bersama kita Bapak Rudi Aji Hermawan selaku Kepala Seksi Pelayanan Kebabeanan dan Cukai 6. Halo Bapak. Halo para pemirsa dimanapun berada, khususnya di Sumatera Utara. Salam sehat bahagia dan semoga sukses selalu. Oke, Pak, ini kita bakal banyak cakap-cakap yang pastinya sangat intens nih terkait barang bawaan, IMEI, HKT dan sebagainya itu. Bapak udah ready ya untuk memberikan banyak informasi kepada Tribuners di rumah nih? Insya Allah buat para sahabat Bea Cukai, ready. Ready ya. Oke deh Tribuners, kalau gitu Molly mau langsung nanya nih Pak terkait pembahasan kita sesuai tema nih kan sebenarnya banyak prosedur dan juga banyak istilah-istilah nih ya kan. Nah, bisa dijelaskan secara sederhana nggak sih Pak, apa yang dimaksud dengan ketentuan ekspor dan impor barang bawaan untuk penumpang nih Pak? Oke, baik Bu Molly. Pemirsa yang berbahagia, jadi Bea Cukai sesuai tugasnya itu pengawasan lalu lintas barang, tapi nggak sembarang barang nih, tapi barang impor dan ekspor. Jadi kalau dari beras tagi ke Tapanuli ya nggak usah Bea Cukai. Tetapi kalau dari London ke Medan atau Amsterdam ke Medan, demikian sebaliknya, maka hadir Bea Cukai. Nah, salah satu barang yang berlalu lintas, baik masuk maupun keluar, di samping yang kita kenal pakai kontainer-kontainer itu dengan kapal, barang itu juga dibawa oleh penumpang. Baik penumpang yang datang ke Indonesia maupun penumpang yang berangkat menuju keluar Indonesia. Karena Bea Cukai mengawasi barang, maka barang-barang yang dibawa oleh penumpang itu menjadi objek pengawasan Bea Cukai. Oke, itulah secara sederhana ya pembahasan untuk ekspor dan impornya nih. Nah Pak, kenapa sih untuk aturan ini tuh penting ya? Jadi kan Bapak tadi ada sebutin ada ketentuan-ketentuannya tuh untuk ekspor ataupun impor. Semuanya ada ketentuan dan aturannya. Itu kenapa penting Pak untuk dipahami oleh masyarakat umum, khususnya bagi yang sering berpergian ke luar negeri nih Pak? Baik, jadi barang bawaan penumpang itu mendapatkan keistimewaan Bapak pemirsa. Secara garis besar, barang bawaan penumpang itu dibagi dua. Sebagai barang pribadi penumpang atau personal use, yaitu barang yang digunakan atau dipakai oleh penumpang yang bersangkutan, termasuk sisa perbekalannya. Yang keduanya adalah barang yang masuk kategori bukan barang pribadi penumpang atau disebutnya non-personal use. Nah, yang mendapat keistimewaan adalah barang pribadi penumpang, karena di situ nanti ada pembebasan bea masuk. Dan tentunya nggak asal pembebasan bea masuk, ada batasan nilai tertentu yang nanti dapat diberikan pembebasan bea masuk. Nah, yang barang non-personal use atau bukan barang pribadi penumpang itu nanti dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
Nah, ini yang perlu pemirsa tahu nih. Penting banget itu ya. Jadi memang nggak semua juga kena bea cukai, ada ketentuannya juga, ada aturannya yang mendasari kenapa barang tersebut terkena bea cukai. Seperti itu ya, Pak. Nah, jadinya lebih intensnya emang barang apa aja nih, Pak, yang diperbolehkan dibawa masuk ke Indonesia tanpa dikenain bea masuk nih, Pak? Oke. Jadi kategorinya kalau seperti pertanyaan Ibu Molly, itu dinamakan sebagai barang pribadi penumpang. Tapi ingat ada batasannya. Ada batasannya juga walaupun dia sudah personal use-nya, Pak? Betul, walaupun dia personal use, ada batas nilainya, yaitu FOB US dollar 500 per penumpang. $500 per penumpang. 500 US dollar ya, karena dolar juga ada Singapura nih. Bukan 500 ribu rupiah. Jadi 500 US dollar kalau udah melebihi itu harus kena bea cukainya, Pak? Betul. Bagaimana kalau ternyata barang pribadi penumpang itu melebihi dari nilai FOB US dollar 500. Maka kelebihannya itu nanti akan dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Misal, ternyata nilainya 600. Maka $600 dikurangi 500 karena hak pembebasan nilainya 500, kan tinggal 100 nih. Nah, $100 itu nanti untuk menghitung bea masuk dan pajaknya. Kalau misal bea masuknya 10%, ya $100 kali 10%, berarti bea masuknya $10. Oh, masing-masing barang berarti ada persentase yang berbeda-beda, Pak? Betul. Oh, oke. Nah, kalau misalnya Bapak kan tadi sebutkannya tuh 500 USD. Tuh. Gimana kalau misalnya satu barang, itu termasuk satu barang aja, Pak? Atau misalnya saya banyak bawa barang gitu, ditotalin semuanya? Keseluruhan Keseluruhan. yang masuk sebagai kategori barang pribadi. Oke. Jadi nggak boleh berlebihan ya nanti karena uangnya Karena banyak. kaya ya, raya ya kan. Berarti saya nggak pernah kena kalau misalnya di bea cukai itu karena saya hartanya tidak sebanyak itu ya, mungkin di bagasinya ya. Yang penting itu bakal dicek dengan harganya udah melebihi $500 apa enggak dengan barang bawaannya. Jadi kalau sudah melebihi itu bakal dicek lagi ulang semua tuh harga-harganya, seperti itu ya, Pak. Betul. Dan satu lagi, Apa tuh, Pak? di samping nilai ada kewajaran bawaan. Apa tuh? Kan tadi kan dikatakan bahwa merupakan barang pribadi penumpang. Barang pribadi penumpang itu yang digunakan atau dipakai untuk keperluan pribadi beserta sisa perbekalan. Jadi jangan berlebihan juga. Jangan bawa handphone satu koper. Nah, itu mau dagang itu. Nah. Dia tapi kotaknya mungkin kalau misalnya nakalnya orang ya kadang kan ada yang kayak kotaknya dibuka padahal itu bukan punya dia. Itu yang kayak gitu maksud Bapak berarti Ya, jadi berlebihan lah, ekses ya. Jadi kita juga sudah pengalaman nih. Pernah ada kejadian kayak gitu? Ada kejadian seperti itu. Kita berpengalaman di lapangan. Dan kalau seperti itu, maka kita tidak bisa lagi mengkategorikan sebagai barang pribadi penumpang. Itu dikategorikan sebagai commercial good atau dalam bahasa yang lain barang untuk diperdagangkan. Dan itu kategorinya non-personal use. Yang membedakannya ini apa, Pak? Untuk dari persentase pajaknya kah? Atau sanksinya dari personal use atau yang tadi? Baik, perlakuannya. Kalau ternyata kedapatan barang yang dibawa itu bukan barang pribadi penumpang, maka atas keseluruhannya dikenakan bea masuk dan pajak. Tidak pakai pengurangan nih. Nggak ada pengurangannya. Iya, tidak pakai pengurangan $500. Dan yang mungkin bikin sulit publik, berlaku ketentuan larangan pembatasan. Jadi memang ada barang-barang tertentu yang dilarang atau dibatasi. Kalau dilarang memang tidak boleh masuk. Sama sekali ya. Sama kalau sekali. dibatasi itu? Kalau dibatasi boleh masuk dengan mendapatkan izin dari yang mengeluarkan pembatasan. Misal dari Badan POM kalau barangnya makanan, obat-obatan, minuman. Atau dari perdagangan kalau barang-barangnya barang-barang komersial. Seperti tadi misalnya handphone satu koper, wah itu harus ada izin dari perdagangan dulu dari Indonesia, Pak. sebagai importir umum, sebagai ada persetujuan impornya, ada ketentuan LS atau laporan surveyornya, seperti itu, maka akan menjadi kendala dan terhambat. Oke, tadi Bapak sebutkan mungkin terkait barang yang dilarang sama dibatasi. Betul. Ya. Boleh disebutin mungkin contoh-contohnya nih Pak, apa aja sih barang-barang tersebut? Kalau barang dilarang misalnya, kalau sekarang lagi ngetren ya untuk lingkungan hidup kita, bahan perusak ozon atau BPO.
Nah, dulu namanya freon ya, freon R22. R22 itu sekarang dilarang. Karena itu nanti mengancam kehidupan lingkungan. Nah, kalau bawa R22, freon R22, maka tidak boleh masuk ke Indonesia. Namanya dilarang, berarti nggak boleh masuk. Nanti barangnya dimusnahkan. Misalnya seperti, atau limbah berbahaya beracun B3, nggak boleh masuk. Ya, itu dilarang. Yang satu lagi larangan, yang satu lagi pembatasan. Boleh masuk, tetapi dengan izin-izin yang ditentukan. Misal, bawa barang-barang kosmetik untuk kepentingan apa? Perdagangan. Karena perdagangan kosmetik itu kan mau dipakai masyarakat nih, maka pemerintah harus memastikan harus bebas merkuri, ya kan? Nah, karena itu maka sebelum keluar untuk dikonsumsi masyarakat, Bea Cukai mempersyaratkan agar izin dari Badan POM atau dari kesehatan itu dipenuhi dulu, baru boleh barang keluar. Itu barang apapun tuh yang dibatasi Pak, untuk kosmetik misalnya. Saya kan sering belanja nih barang kosmetik di luar. Kalau untuk personal use juga itu bakal dicek juga Pak? Tidak. Kalau untuk personal use, untuk barang pribadi penumpang, maka Kementerian Perdagangan mengecualikan. Artinya walaupun itu barang pembatasan, tapi kalau untuk keperluan pribadi tidak usah menggunakan atau izin lartas. Silahkan. Tapi pribadi ya, sekali lagi pribadi. Pribadi nggak juga satu lusen kan Pak? Enggak, untuk kepentingan sendiri yang wajar lah. Yang masuk akal ya. Coba berlogika kalian, misalnya kalian mau bawa bahasa kalian personal use, tapi nggak masuk akal. Berlogika dulu ya, Tribuners, supaya aman, tentram selama perjalanan kalian mau pergi ataupun keluar. Atau mungkin pesan saya. Apa tuh Pak? Kalau masih bisa dibeli di Indonesia, nggak usah lah beli di luar negeri sana. Tuh, barang-barang Indonesia juga bagus-bagus ya Pak, berkualitas. Kenapa harus cobain produk luar kalau di Indonesia juga sebenarnya ada? Bener sih, setuju saya. Oke Pak, mau lanjut lagi nih. Belakangan ini kan masyarakat juga banyak nih dengan aturan yang sempat booming banget sih kemarin itu, yang pendaftaran IMEI Pak. Nah, untuk dia kan banyak tuh, ada handphone, ada laptop, bahkan tablet juga ya Pak. Biasanya kita sebutnya HKT ya. Nah, apa latar belakang diberlakukannya kebijakan ini sebenarnya Pak? Baik, ini penting ini. Ini penting banget sih bagi saya juga. Dulu, para pemirsa yang baik hatinya, dulu itu kita kenal adanya HKT yang namanya atau istilahnya black market. Betul? Betul. Nah, black market itu adalah barang itu buatan luar negeri, tetapi beredar di Indonesia dan digunakan oleh masyarakat Indonesia. Dan barang itu belum bayar bea masuk, atau masuknya tidak melalui bea cukai yang kita sebut sebagai lalu bea, tidak melalui bea cukai. Karena tidak melalui bea cukai, maka otomatis bea masuk dan PDRI-nya pasti belum terpungut, kan begitu kan? Iya, benar. Dan bisa dengan mudahnya atau bebas dipakai di Indonesia. Jelas ini merugikan keuangan negara. Makanya kita membuat mekanisme nih, pemerintah membuat mekanisme dengan namanya registrasi IMEI. Jadi HP itu hanya bisa dipakai kalau sudah diregistrasi, dan syaratnya registrasi itu kalau barang itu impor harus sudah membayar bea masuk dan PDRI. Sehingga dengan begini maka keuangan negara dari sektor impor dapat lebih diamankan. Dulu seperti itu filosofinya atau latar belakangnya. Sempat bebas banget berarti ya Pak dulu ya. Berapa lama tuh Pak sampai kayak gitu? Apalagi kan kalau misalnya produk-produk Apple itu ya sering yang digitu-gituin ya. Ya. Jadi dulu itu ya lama ya, semenjak ada HP. Saya punya HP itu sekitar tahun 98 lah ya, waktu itu HP masih bebas Nokia terus tuh, Pak? Itu sebelum ada pendaftaran IMEI. Nah, terus sampai dengan mulai ada wacana IMEI itu 2019-2020. Mulai IMEI dibahas sebagai instrumen security atau pengamanan negara, terutama untuk pungutan impornya, bea masuk dan PDRI. Terus bagaimana Pak kalau maksa masuk, nggak melewati bea cukai? Nah, misalnya gini nih, aku udah beli handphone di sana, udah aku buka Pak, aku pakai gitu, itu gimana Pak? Ya, jadi kalau maksa masuk disembunyikan gitu ya, bea cukainya tidak terdeteksi bea cukai, atau masuk dari pintu-pintu yang tidak resmi, yang mana
dengan keberuntungannya berhasil lolos. Ada aja jalannya, mana tahu ya, gitu ya, oknum-oknum maka nakal. siap-siap saja Apa tuh? HP-nya tidak bisa digunakan. Oh, karena tidak pendaftaran email tadi Ya, itu. karena emailnya tidak diregistrasi. Itu langsung diblokir berarti ya, Pak? Bukan diblokir, operator di seluruh Indonesia tidak akan bisa menyertakan SIM card-nya. Jadi nggak bisa buat telekomunikasi. Iya. Seperti itu. Oke, nah, jadi kita kan tadi bahas kalau misalnya emailnya itu bisa tidak berfungsi lah, handphonenya jadi tidak berguna untuk telekomunikasi ya. Iya. Nah, sebenarnya bagaimana sih Pak cara pendaftaran email bagi penumpang yang baru membeli perangkatnya dari luar negeri? Oke, baik. Para pemirsa yang baik hatinya, ini juga poin penting. Jadi email itu mudah. Bea Cukai tidak pernah memungut biaya apapun terkait dengan pendaftaran email. Kalau toh pun ada bayar ke Bea Cukai, itu yang dibayar pajak dan bea untuk masuk. barangnya itu ya, Pak? Barangnya itu. Oke. Ya, jadi jasa ke Bea Cukainya nggak ada. Makanya kalau para pemirsa, kalau ada pihak-pihak yang mengaku-ngaku sebagai Bea Cukai, ujung-ujungnya minta duit, jasa, minta uang, itu pasti penipuan. Ya, ini juga saya berkewajiban memberikan edukasi kepada masyarakat. Seperti itu penipuan. Udah jangan percaya. Walaupun dibumbu-bumbui dengan atau ditakut-takuti dengan apapun, nggak usah takut. Karena itu pasti penipuan. Nanti bisa hubungi Bea Cukai untuk klarifikasi. Seperti itu kira-kira ya. Oke, berarti bisa langsung ya Pak, ketika kita masuk ke dari luar negeri ke Indonesia itu bisa langsung mendaftarkan. Oh iya, jadi begitu penumpang datang ke Indonesia, itu nanti akan ketemu Bea Cukai. Di seluruh dunia, kalau pasti kita ada. Nggak mungkin nggak ada ya Pak. Di seluruh dunia, kalau kita berkunjung ke suatu negara, pasti akan ketemu 3 instansi. Imigrasi, Bea Cukai, karantina. Itu sudah default, sudah SOP-nya dunia, ya, sebagai lambang atau sebagai simbol bahwa negara itu berdaulat dan merdeka. Makanya itu hadir di situ untuk memeriksa yang datang, tamu yang datang. Imigrasi orangnya, Bea Cukai itu barangnya, dan karantina mengenai hama penyakit yang dibawa penumpang. Kalau dia bawa tumbuhan, bawa binatang, itu harus dikarantina. Seperti itu. Nah, begitu datang, nanti akan ketemu Bea Cukai. Bea Cukai akan melakukan pemeriksaan. Apakah masuk kategori barang pribadi penumpang? Kalau masuk barang kategori pribadi penumpang, nanti akan dinilai apakah nilainya melebihi $500 atau tidak. Kalau tidak, silakan welcome to Indonesia, kan begitu kan? Tinggal didaftarin berarti. Tinggal didaftarin, masuk ya. Nah, begitu masuk, nanti ada ruang email di situ. Jangan lupa sebelum keluar daftarkan HKT-nya apabila membawa HKT. Ingat, HKT-nya yang wajar sesuai keperluan pribadi ya. Kalau saya 1 sudah cukup. Ya, kalau ataupun 1 nggak cukup, bolehlah bawa 2. 2 sudah maksimal lah ya, nggak usah banyak-banyak ngapain ya. 2, bawa 2, sudah maksimal. Nanti di ruang registrasi, nanti didaftarkan HKT-nya, namanya, emailnya berapa. Terus sistem Bea Cukai itu sudah online dengan sistem pemerintah yang mengelola email, yaitu Kementerian Perindustrian dan satunya Kementerian Komdigi. Daftar di Bea Cukai, kalau sudah nanti dapat billing. Apabila ternyata harganya lebih dari $500, maka para pemirsa itu harus membayar bea masuk dan pajak dari billing yang diterbitkan. Kalau nggak dibayar, nanti ya nggak diregistrasi. Tapi begitu bayar, seketika dalam hitungan jam, nanti dapat notif kalau HP-nya sudah diregistrasi dan bisa digunakan. Aman. Bayarnya di mana? Nah, gitu kan. Nggak usah repot-repot. Salah satu tempat yang bisa untuk bayar adalah ATM bisa, Indomaret juga bisa, dia menerima pembayaran, dan poin-poin pembayaran online yang lainnya. Dan dia tidak ke rekening pribadi ya Pak? Tidak ke rekening pribadi, nggak tertipu. ada pemirsa. Jangan tertipu, Itu langsung ke kas negara, tidak ada. Dan bayarnya tidak harus di terminal. Kita beri waktu 3 hari untuk membayar. Jadi bisa pulang dulu, mungkin sudah kangen sama keluarga, pulang dulu nanti di rumah. Hubungi atau kunjungi poin-poin pembayaran online terdekat untuk melakukan pelunasan billing. Seperti itu. Detail Mudah kan? banget, detail dan gampang ya ternyata ya. Mungkin
karena mager-mageran nih orang Indonesia Pak, jadi merasa segala sesuatu tuh ribet, padahal kan enggak ya. Bisa lewat ini pembayaran HP. Nah, dari handphone barangkali juga bisa, M-Banking Tribuners. bisa. Pokoknya gitu. sebenarnya segala sesuatu itu sudah dipermudah ya Pak. Yang penting kita niat melaksanakannya sesuai ketentuan dan aturan atau tidak gitu, Tribuners. Oke Pak, Muli jadi sedikit penasaran nih untuk terkait barang-barang yang kita bawa nih yang bakal terkena bea cukainya nih. Nah, untuk persentase barangnya itu sebenarnya ketentuannya seperti apa sih Pak? Baik. Mungkin kan karena kebanyakan penumpang kadang mau yang kecolongan nih dengan oknum-oknum yang nakal gitu ya. Nah, untuk menghindari hal itu nih Pak, ada nggak sih ketentuan pastinya yang mungkin Tribuners bisa ngecek nih di mana bisa cari tahu harga-harga untuk masing-masing bea cukai barang tersebut Pak? Oke, baik. Jadi perlakuan barang yang pertama tadi ya, kita tentukan barang itu barang pribadi penumpang atau bukan barang pribadi penumpang. Terus nilainya $500 atau lebih kan begitu. Nah, menjadi perhitungan lagi apabila nilainya lebih dari $500. Maka atas kelebihannya dipungut bea masuk. Barang penumpang itu kan banyak ya. Makanya pemerintah sudah menyederhanakan tarifnya. Indonesia orangnya kayak kaya berarti ya Pak. Berupa tarif tunggal sebesar 10%. Tarif tunggalnya 10%? Tarif tunggal 10%. Jadi nanti walaupun Bapak Ibu bawa barangnya macam-macam, nggak usah khawatir, nggak usah bingung. Nanti kita pakai tarif tunggal 10%, itu pun dihitung dari nilai kelebihan setelah dikurangi $500. Oh, jadi kalau misalnya ternyata dia bawa barangnya harga totalnya itu $600 nih, berarti yang dikenakan 10% hanya $100-nya. Betul, $100 kali 10%. Jadi berarti cuma $110. Oh, 10%-nya doang, Pak? 10%-nya doang. 10%, Ya, berarti $10 doang nih yang dibayar? Betul. Oke, gitu ya ternyata ya. Jadi udah ada kebijakan terbaru lagi nih. Jadi Tribuners jangan sampai kecolongan lagi. Udah tahu yang penting ya seperti apa. Oke Pak, mungkin ada tips nih dari Bapak untuk masyarakat agar lebih bijak dan aman saat membawa barang dari luar negeri nih Pak. Oke, jangan berlebihan ya. Ya boleh belanja. Jangan offside ya Pak. Tidak perlu berlebihan. Kalau berlebihan juga kan namanya jalan-jalan di luar negeri itu kan mau tamasya, mau piknik kan begitu ya. Kan tentunya kalau tidak berlebihan juga nyaman. Tidak perlu berlebihan yang pertama. Yang keduanya sudah banyak kok produk-produk di Indonesia atau barang-barang itu bisa beli di Indonesia. Beli di Indonesia saja supaya ekonomi Indonesia juga lebih meriah ya. Lebih mesin ekonominya menggerakkan tuh perekonomian Indonesia. perekonomian Ya Indonesia. benar setuju. Ketimbang uangnya dibelanjakan di luar negeri sana. Luar negeri yang kaya ya Pak. Lebih baik dibelanjakan di sini ya para pemirsa ya. Lebih baik dibelanjakan di sini. Kualitasnya tidak kalah dengan yang di luar negeri. Ini bukannya tidak boleh beli barang impor ya, boleh. Cuman ini hanya saran. Yang pertama, jangan berlebihan. Yang kedua, kalau produknya tersedia di Indonesia, beli saja di Indonesia. Pokoknya jangan berlebihan, terus pastikan produknya itu ya memang ketika kamu beli itu di Indonesia nggak ada, itu mungkin lebih menguntungkan. Tapi kalau ada juga di Indonesia buat apa ya Pak? Jadi capek-capekin ya. Itu yang penting kalian jangan offside lah ya Tribuners ya, supaya aman juga semua perjalanan kalian nyaman juga. Kira-kira sendiri, yang penting parameternya adalah untuk keperluan pribadi, tidak diperjualbelikan. Jadi kalau oleh-oleh boleh untuk anaknya, tapi dalam batas yang lumrah. Kalau anaknya 2, ya jangan oleh-olehnya selusin misalnya, kan jadi nggak wajar kan? Sewajarnya sajalah, supaya pejabatnya yakin bahwa itu memang digunakan untuk keperluan pribadi, bukan diperjualbelikan. Terus kalau just tip itu gimana Pak? Ya kalau just tip itu kan diperjualbelikan itu. Iya, berarti nggak bisa ya? Kalau begitu nanti berlaku lartas. Demikian, nanti kita kenakan lartas karena itu kategorinya bukan barang pribadi penumpang. Kalau barangnya bebas lartas, hanya membayar bea masuk dan PDRI. Tapi kalau barangnya perlu perizinan pembatasan, maka barangnya nginep dulu di bea cukai sampai si pembawa barang atau penumpang tersebut mampu menunjukkan perizinan dari instansi terkait. Contoh tadi ya, bawa kosmetik 10 kilo. Kosmetik 10 kilo kan banyak itu kan. Just tip ya, just tip banget ya. tuh. Nah, maka itu akan di-stop sama bea cukai. Nggak cuma sekedar bisa bayar bea masuk dan pajak. Maka akan ditanya, ini terkena lartas, berlaku ketentuan impor umum.
Nah, harus ada izin dari Badan POM. Urus dulu di Badan POM. Dan itu urusnya memakan waktu yang lama. Jadi, pemirsa sekali lagi supaya tidak repot, ya kan, dengan regulasi yang ada. Memang regulasi ini dirancang hanya untuk keperluan pribadi, bukan untuk perdagangan. Kalau perdagangan kan memang ada ketentuan, harus ada izin-izin untuk berdagang. Bukan lewat penumpang, bukan. Jadi just tip itu kalau tidak ada izin udah salah ya, udah Pak. salah. Harus ada izin semuanya. Oke. Pak, ini kan belakangan ini kan kita sebenarnya marak penipuan jasa unblock email ya. Banyak banget tuh di media sosial, ada secara offline di Medan juga banyak gitu. Apa yang sebenarnya perlu diketahui masyarakat tentang hal ini dan bagaimana cara agar kita tidak tertipu sebenarnya, Pak? Ya, yang pertama, jangan percaya ya kalau ada oknum atau pihak-pihak yang mengaku-ngaku sebagai bea cukai yang ujung-ujungnya itu adalah minta uang. Ya, kalau, apalagi soal email ya, tadi Bapak sebutkan email itu tidak ada pungut biaya apapun ya? Tidak ada. Kalau ataupun ada pungutan, itu pungutan resmi masuk ke kas negara berupa bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Nah, untuk itu supaya nggak tertipu, ngecek rekeningnya jangan pribadi. Betul. Gitu. Oke. Rekeningnya kas negara. Jadi email itu nanti yang mengeluarkan kalau itu barang penumpang hanya bea cukai. Sekali lagi, hanya bea cukai yang dapat melakukan registrasi IMEI-nya terkait barang penumpang ya. Kalau barang-barang industri, kalau impornya pakai kontainer, barang-barang komersial, itu registrasinya ke mana? Kementerian Perindustrian, bukan di bea cukai. Tapi kali ini barang-barang penumpang melewati bea cukai, supaya penumpangnya tidak susah, tidak ribet, maka bea cukai menyiapkan perangkatnya. Anda sebelum pulang bisa daftar di sini. Ini untuk membuat nyaman penumpang. Nah, bagaimana jasa-jasa yang unblock email? Yang di luar sana itu, Pak. Sebenarnya email itu ada kategori apabila yang datang itu adalah warga negara asing. Nah, warga negara asing datang untuk sementara di Indonesia, mau piknik misalnya, berlibur di Danau Toba seminggu. Maka dia tidak perlu registrasi, tapi dapat registrasi sementara ke operator HP. Kan nanti kan beli SIM card Indonesia, nanti minta dapat dilakukan registrasi sementara maksimal 90 hari maksimal. Jadi tapi itu hanya untuk yang berhak warga negara asing. Demikian ya, karena warga negara asing itu nanti HP-nya mau dibawa lagi. Iya, pasti balik lagi kan, balik lagi di Indonesia. Tidak tidak permanen di Indonesia. Nah, itu yang sering disalahgunakan. Mungkin menggunakan paspornya warga negara asing, dan ini yang kita awasi bersama ya. Nanti kita awasi bersama. Tapi defaultnya kalau yang membawa adalah warga negara Indonesia, apalagi permanen, maka tidak ada itu 3 bulanan, nggak ada. Registrasi ya permanen, sekali registrasi untuk selamanya. Setelah dipenuhinya kewajiban pabean. Tuh, nggak ada ya namanya registrasi berapa bulan selama ada ini jangka waktunya gitu, nggak ada ya, Pak? Pokoknya sekali dia permanen seumur hidup selama pemakaian handphonenya, perangkatnya. Jadi jangan sampai tertipu nih Tribuners ya. Karena entah kenapa banyak orang yang gampang tertipu kayak gitu ya kan, Pak. Jadi untuk menghindari itu makanya kita membutuhkan banyak informasi tentunya. Nah, kalau penumpang merasa bingung nih, Pak, atau butuh informasi lebih lanjut, kemana nih Tribuners bisa mencari informasi resmi terkait aturan ekspor impor barang bawaan penumpang maupun pendaftaran IMEI-nya, Pak? Baik. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kuala Namu yang mengawasi entry point dan exit point di Bandara Kuala Namu, karena Bandara Kuala Namu adalah bandara internasional, sudah menyediakan saluran resmi melalui seksi penyuluhan dan layanan informasi. Di situ ada media atau saluran informasi yang bisa dihubungi, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui Instagram, bisa melalui nomor telepon. Nanti setelah itu semua ini direspon, Pak? Direspon. Direspon, jangan khawatir. Ya, kita kepingin kok berbuat terbaik. Sakit kan, Pak, kalau dicuekin gitu. Direspon. Ya, kita akan berikan yang terbaik untuk masyarakat. Kita kalau masyarakat seneng ya dengan kemudahan-kemudian, kita tuh merasa bahagia, merasa bangga. Kenapa? Merasa bermanfaat gitu. Kalau masyarakatnya tidak ada yang dilayani, ya bea cukai juga buat apa ada bea cukai ya kan? Masyarakatnya memerlukan udah nggak ada, sepi gitu, bubar aja deh bea cukai kan begitu. Tapi kalau rame, kemudian memberikan kebermanfaatan yang besar,
ada kebanggaan di hati kami karena kami ini bagian dari masyarakat yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan. Seperti itu. Oke, Tribuners. Jadi kalian bisa langsung cek aja atau bisa langsung datang atau DM semua akun dari Bea Cukai supaya kalian bisa nanyain terkait mungkin barang ekspor impor atau tentang pendaftaran IMEI. Pokoknya kalian bisa langsung tanyain dan bakal direspon, gak bakal dicuekin ya Pak. Udah janji ya. Oke Pak, terakhir nih sebelum kita tutup nih, apa pesan Bapak untuk Tribuners agar bisa menjadi penumpang yang taat aturan dan sekaligus juga mendukung terciptanya perdagangan yang sehat nih Pak? Oke, jadi supaya taat aturan harus diketahui ya aturannya itu apa. Tadi sudah saya sampaikan terkait dengan ketentuan barang bawaan penumpang. Pesan saya ikuti saja semua aturannya, ya, regulasinya barang bawanya yang wajar, kemudian nilainya kurang $500 maksimal. Kalau toh pun memang kepingin agak banyak dan bersiap membayar biaya masuk PDRI-nya, jangan komoditi yang pembatasan supaya nanti tidak repot dengan izin-izin dari eksternal. Jadi cukup dengan membayar saja maka barang keluar. Seperti itu. Dan seperti tadi ya, jangan berlebihan ya. Cintailah produk Indonesia lah. Supaya apa? Supaya kita masyarakat Indonesia itu bermanfaat dari bapak-bapak, ibu-ibu yang membeli produk Indonesia. Sudah oke-oke kok barang di Indonesia. Setuju. Gitu ya. Oke deh, keren banget ya. Jadi Tribuners banyak banget informasi yang kita dapetin nih dari Pak Rudi datang ke sini memberikan informasi terkait barang ekspor impor, terus gimana prosedurnya, terkait pendaftaran IMEI juga. Pokoknya ada banyak banget. Tapi kalau kalian merasa masih ada yang mau ditanyain, bisa langsung aja tadi hubungin ke Bea Cukainya karena pasti bakal langsung direspon juga. Oke, Pak Rudi, thank you banget sudah datang ke Tribun Medan, sudah sharing ke kita, memberikan informasi ke kita semua. Semoga Bea Cukai semakin keren lagi nih ya untuk membantu perekonomian Indonesia, tentunya semua kebijakannya makin lebih bagus lagi lah pokoknya. Amin. Thank you banget Pak Rudi. Terima kasih juga kepada Tribuners sudah menyaksikan episode Cakap-Cakap kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Cakap-Cakap episode selanjutnya. Kalau gitu aku Molly, Pak Rudi dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Bye-bye.